Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita diberikan tubuh yang sehat untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kita katakan bersama. Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Ditinggikan Yesus. Oh haleluya. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu tanpa kurang sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ini semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa lain di tempat ini selain kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Urapi setiap daripada kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Effendi Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan lawatan-Mu juga terjadi bagi setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Baik ketidaktaatan kami, kelalaian kami, ataupun apapun juga yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Sehingga kami semua boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi untuk kami boleh menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, yes Tuhan. Tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
bersyukur Tuhan pagi hari ini. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur, sebab kami memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Katakan Allah yang kita sembah, Dia hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yes. Haleluya. Glory bagimu. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Yuk semua, Tuhan Allah
sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yeay. Semua Tuhan Raja Maha Besar. Yeay. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung kehadirannya. Semua dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan yang Maha Besar. Ya, semuanya tepuk tangan buat Dia. Ya, haleluya, glory. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Semua mari datang menyembah Dia. Yeay. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Raja, datanglah. Oh, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Yes, kami persilakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sampai hari ini mujizat masih terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan.
hidup kami boleh merasakan kasih karunia-Mu buat kami semua. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kami berpikir, dan kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mau mendengar firman, kami mau melakukannya, dan terlebih Tuhan, bukan hanya sekali-sekali, tapi kami mau firman itulah yang menuntun jalan hidup kami semua. Urapi setiap kami termasuk hamba-Mu, supaya dia juga boleh menjadi pelaku firman yang benar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, senang sekali saya boleh kembali melayani ya. Ini ketiga kali kalau nggak salah ingat saya. Ya, saya catat biasanya kalau nggak lupa. Ya, oke, terima kasih. Pagi hari ini saya mengajak kita belajar satu renungan yang saya beri judul melakukan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang itu saya ketemu banyak anak muda. Kemarin sempat diskusi sama beberapa teman juga. Anak muda ya, bukan anak muda aja, sorry. Kita yang tua-tua pun juga gitu. Kadang-kadang merasa bahwa firman Tuhan itu begitu menghambat kita. Kok gitu sih Tuhan itu? Paling enak itu kalau kita dikerjain orang, tonjok aja paling enak. Dunia mengajar kita, weh. Yang suka hobi kopingho siapa? Betul enggak? Rasanya enggak jantang kalau kita itu diperlakukan enggak adil, diam saja gitu. Rasanya enggak masuk akal kalau kita itu harus mengasihi musuh kita. Seharusnya musuh kita itu kan saudara-saudara, itu kan pendapat dunia. Saya hari ini mengajak kita belajar satu perikop ya. Ini enggak banyak. Tapi saya percaya dari perikop ini Bapak Ibu akan timbul dari hatinya Bapak Ibu. Saya belajar juga ya, bukan berarti saya sudah bisa. Saya juga terus belajar untuk melakukan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kenapa ini penting? Omong kosong, wah mulai keras saya. Bujuk kata orang Surabaya. Kalau engkau berkata saya itu ngikut Yesus tapi saya enggak mau ngikuti Yesus punya aturan atau enggak mau ngikuti sabdanya Gusti Yesus. Itu kan lucu jadinya. Yang kamu ikut itu siapa kalau gitu? Nah teman-teman, biarlah perikop hari ini boleh menjadi suatu dorongan buat kita semua. Yaitu melakukan dan menikmati kebenaran firman-Nya. Saya ngambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Next. Yang pertama Bapak Ibu tampilkan aja ini, enggak apa-apa disebut PowerPoint saya enggak pegang. Ini ayat 1 dan 2, Amsal 3 ayat 1 dan 2 ya. Sorry saya boleh sini silau, saya minta izin ya, saya agak nole ya. Yang pertama coba perhatikan baik-baik. Ayat pertama, hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku. Saya kasih tulisan merah. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita baca Amsal 3, kita akan tahu yang memberi pesan ini siapa, yaitu Raja Salomo kepada anaknya. Anaknya yang mana kita enggak tahu. Ya, tapi saya percaya ini kepada anak-anaknya. Ya kalau enggak percaya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau saya yakin sih gitu, orang tua pasti memberi nasihat enggak mungkin kepada satu anaknya aja. Apalagi nasihat secara umum ya, pasti secara kecuali khusus. Secara umum pasti orang tua pasti nasihati, berlaku untuk semua. Nah, Bapak Ibu, kalau seorang raja yang sangat bijak, sangat terkenal, ya sebelum dia jatuh dalam dosa, itu suatu pesan yang sangat penting. Orang tua kita memberi pesan kepada kita aja, kita simpen. Saya punya ayah umur 81 tahun ini. Kalau kami telepon itu kadang-kadang ingat pesannya nenek saya. Ya saya lagi tiba-tiba ingat lagu, ingat-ingat pesan mama, siapa yang suka nyanyi itu? Betul enggak? Wah ya toh, saya ngomong sama papa saya, dulu ama itu ngomongnya gini ya Pak ya. Kamu kok tahu Fen? Iya kan aku dulu suka tidur sama ama, jadi ama kalau tidur itu cerita gini-gini. Oh iya ya, pesannya ama itu begini. Nah, teman-teman, ini juga
saya ingat pesannya emak saya. Ini jangan lihat secara sederhana seperti itu. Ini Raja Salomo. Raja waktu itu saya percaya nggak mungkin lah bisa kumpul sama anaknya terus menerus. Pasti mereka untuk ketemu anaknya aja susah ya. Ya, dan itu anaknya kan kita tahu Salomo kan istrinya cuma berapa? Ya sudah lah, dosa sebut lah ya, nggak enak saya. Nanti pikirnya istri saya kepingin banyak, enggak, saya satu cukup ya, lebih dari cukup. Terima kasih, Tuhan udah kasih. Teman-teman, dikatakan apa? Janganlah engkau melupakan ajaranku. Poin pertama dari renungan yang saya beri judul, memelihara firman Tuhan dan jangan pernah melupakannya. Kita pelihara, ya. Dan jangan pernah melupakannya. Kenapa? Dikatakan janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara-saudara, kalau kita ini, tadi Bu Yanti, maaf ya Bu. Kita ini lupaan Bu. Saya juga lupaan Bu. Justru kadang-kadang saya ketemu orang-orang itu, maaf ya kalau ketemu. Kemarin saya ketemu di sebuah restoran dekat sini. Pak Pendeta, saya sudah mati kon. Nah, siapa iki? Orang Makassar mati kok. Nah, saya bingung. Siapa ini? Dia bilang Pak Pendeta, ketemu saya di gereja ini kan. Maaf ya, saya udah lupaan. Kalau kamu teman SD ku, saya ingat. Tapi kalau teman yang baru ketemu di gereja berapa kali, kemungkinan besar saya lupa. Apalagi nggak pernah ngobrol, cerita-cerita guyon gitu, enggak. Hanya kata, shalom Pak. Percayalah sama saya, engkau akan kulupakan. Bukan karena kehendakku, tapi karena kemampuanku. Sudah, kita ini bisa lupa. Tapi Salomo itu pesan dengan benar, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kalau kita nggak bisa lupa, nggak mungkin ada pesan ini. Setuju enggak? Karena kita punya potensi untuk melupakan. Kita punya potensi nggak peduli. Justru Salomo diteruskan dengan kalimat, dan biarlah hatimu. Biarlah hatimu. Kok langsung masuk ke hati? Hati itu kita percaya itu bagian yang paling inti dari hidup kita. Memelihara perintahku. Oh berarti perintah ini kalau berdasarkan pikiran kita, yang lupa itu hati tak pikiran ya. Oke lah, saya nggak bahas itu karena ada lagunya The Heart Never Forget ya. Betul enggak? Hati bisa lupa juga, saya nggak ngerti lah. Tapi kalau buat saya pikiran itu yang lupa. Kalau hati enggak. Betul Kak? The heart never forget, berarti hati nggak bisa lupa dong. Pikiran bisa, betul ya? Saya coba melihat ini. Hatimu pelihara. Saudara-saudara, ya namanya pelihara itu pasti dijaga. Setuju enggak? Istri saya lagi jatuh cinta sama anggrek. Dia ada tetangga yang pasang anggrek, dia lihat dijual ya, dia beli. Lama-lama dia berani beli online, tapi datanya kelihatan besar, datanya kecil. Ya. Terus jalan-jalan kita, anggrek. Perlu dipelihara enggak? Perlu. Anggrek yang kita mau nikmati aja kita perlu pelihara. Apalagi firman Tuhan yang kita selalu berkata, ialah yang menuntun hidupku. Dialah yang mengajari saya. Kalau engkau dan saya tidak pelihara, apa yang kau bisa jamin bahwa kamu tidak akan lupa? Oke lah, anggaplah memori kamu tuh hebat-hebat. Tapi dengan bertambahnya usia, bertambah tua. Lupaan gak? Iya, pasti. Justru saya ketemu semakin ngerti. Iya, saya sekarang tahun ini 57. Mulai banyak lupa. Saudara-saudara, kalau supaya kita gak lupa, kita harus pelihara. Apa dimaksud dengan pelihara firman itu? Nah ini yang sering kita lupa. Pelihara firman itu buat saya sederhana. Tapi susah. Sederhananya begini, saya tuh bukan orang yang hobi baca firman itu satu hari itu satu pasal, enggak. Itu bukan tipe saya. Saya bukan tipe itu, saya enggak mempengaruhi Bapak Ibu ya. Buat saya lebih baik belajar satu perikop, mungkin 2-3 minggu, sampai saya itu hafal sampai ngelongkop itu ya. Sampai hafal semua. Justru kalau saya diminta khotbah langsung ya Bu, mau dicoba boleh 100 khotbah langsung, long stop saya pasti bisa. Karena firman yang ada di saya punya data, itu udah saya nikmati bener. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, itu saya bisa khotbah 6-7 sudut pandang. Yohanes 21 ayat 1 sampai 23, saya bisa khotbah sampai mungkin 15 khotbah.
dengan posisi yang berbeda. Karena saya hafal, saya melihat dari sudut macam-macam, dari sudut ini. Saya ngunyah, nikmati bener gitu loh. Sama dengan orang berkata kalau mau makan harus 33 kali mengunyah. Katanya saya nggak tahu juga. Intinya Bapak Ibu, kita jujur dalam hati kita. Seringkali kita berkata dapat firman pulang dari gereja, waduh saya diberkati Pak. Saya dapat firman, saya kalau salami nanti kalau salaman, Pak terima kasih untuk firmannya. Saya senang aja, tapi setelah hati saya Tuhan tolong biar firman itu dia pelihara dalam hidupnya. Kalau saya gitu, karena sangat punya potensi kita akan lupa. Sangat punya potensi kita tidak melakukannya, setuju enggak? Itu hati-hati, justru pesan ini penting saudara-saudara. Orang yang melakukan firman akan menikmati juga. Ini bukan tabur tuai ya, tapi Tuhan memberi kita dampak. Nangkap ya, saya tadi pagi makan roti sehingga saya agak kenyang, agak kuat bisa. Ya, dampak. Nah, dampaknya apa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan tambahkannya ke kalau engkau pelihara firman itu dalam hidupmu, maka karena panjang umur dan lanjut usia, dengan memelihara firman itu, kita itu bisa menikmati berkat Tuhan dalam hal kita itu panjang umur dan lanjut usia. Saudara-saudara saya agak sedikit terbalik-balik karena dalam bahasa Inggrisnya enggak seperti itu. Dalam bahasa Indonesia sepertinya mirip ya, panjang umur dan lanjut usia kan mirip enggak? Dalam terjemahan lain yang gampang itu gini loh. Hari-harimu sepanjang hidupmu, kan beda. Hari-hari sepanjang hidupmu, yaitu dibagi. Itu engkau akan mendapat shalom. Shalom itu ditambahkan kepada sejahtera di shalom, oke? Bukan berarti kita tidak mengalami hal yang tidak baik. Tapi kalau kita pelihara firman Tuhan itu kita bisa punya bekal untuk menghadapinya. Saya ketemu satu orang beberapa waktu yang lalu. Orangnya dulu saya kenal pada saat kami sama-sama belum bertobat. Sekedar teman hobi lah. Buat saya dia itu orang yang heboh banget. Karena penampilannya sepeda motor Harley-nya itu paling TOP lah. Kalau saya kan gayanya agak beda, rustic. Ya karatan sedikit biarin dah. Itu saya. Jadi pada saat ketemu dia, barusan waktu yang lalu, ada perubahan dalam hidupnya dan hidup saya. Dia melihat gini, kok Effendi, saya kepingin tahu mengapa engkau kok bisa seperti ini. Kok sama-sama dulu kita ini biker dulu sih, kok bisa sekarang jadi hamba Tuhan terpanggil. Dan saya bilang semua itu butuh waktu. Tapi yang satu hal, saya bergumul dan saya menikmati panggilan Tuhan buat saya. Jadi pengusaha itu lebih gampang. Boleh tanya Pak Gembala. Jadi gembala itu paling susah. Jadi hamba Tuhan itu susah, saya beritahu. Bukan mengecilkan hati, karena kita menghadapi begitu banyak persoalan. Jadi pengusaha itu gampang. Saya bilang gini karena saya pernah pengusaha, bukan ngayal. Ya, saudara-saudara. Tetapi satu hal dalam hidup ini ke depan kita nggak tahu. Adik yang di ujung sini sampai bapak yang di belakangnya kursi saya, nggak tahu kita ke depan kayak apa. Tapi kalau engkau dan saya pelihara firman Tuhan itu, maka Tuhan berkata, karena kalau kita pelihara itu maka, atau karena panjang umur dan lanjut usia serta damai sejahtera. Kalau saya boleh katakan sejahtera itu shalom, damai sejahtera, ditambahkan kepadamu. Sama enggak dengan, langsung ingat kita, tes. Matius 6 ayat 33, betul enggak? Carilah kerajaan Allah dan semua itu apa? Di atas kita bahas itu hal-hal kekhawatiran, kebutuhan, betul enggak? Sehingga ayat berikutnya 30, janganlah engkau khawatir tentang hari esok, betul enggak? Jadi saudara-saudara, inilah yang menuntun orang yang hidupnya tidak memegang firman Tuhan, pasti bingung. Pasti nggak tahu kemana. Benar saya ngomong ini karena saya banyak bergaul sama orang-orang di luar Kristen. Orang Kristen yang nggak punya pegangan firman Tuhan pun kacau hidupnya. Percaya sama aku deh. Kalau kita tenang. Takut pasti ada.
2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, mata saya ini sakit luar biasa. Istri saya pergi Jumat ya sama Bu Nini ya. Betul ya, Jumat mereka ada acara di sebuah persekutuan. Waduh sakit sekali mata saya, sampai istri saya pulang ke rumah tuh saya di kamar aja diem. Saya cuma doa, Tuhan saya sakit setengah mati. Saya salah ngucek aja mata saya. Sakit luar biasa, sudah setahun lebih saya gak pernah sakit seperti ini. Tuhan tolong saya. Kalau saya masih boleh lihat, hidup saya sudah bilang untuk Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak? Malam itu saya tidur, enggak enak. Tapi besok pagi saya bangun, semua itu selesai. Saya enggak bilang Bapak Ibu akan mengalami mujizat, persoalan akan lewat. Tapi Bapak Ibu coba melihat bagaimana saya bisa bertahan sepanjang malam. Bisa nangkap sampai sini? Karena saya percaya ada Tuhan berserta dengan saya. Percuma engkau dan saya hari ini nyanyi lagu mujizat masih ada. Tapi engkau dan saya tidak percaya. Itu munafik. Sorry ya saya ngomong keras ya. Karena kita orang Kristen itu harus militan. Pegang. Oke. Kalau engkau lakukan itu, percayalah sama saya. Hidupmu panjang. Pak, nggak masuk akal Pak ayat ini Pak. Yesus saja mati umur 33. Nah, ini yang saya kasih tanda tangan. Konsep perjanjian diberkati di PL. Betul ya? Kalau di PL, orang yang umurnya panjang, kaya itu orang yang diberkati. Itu konsep PL seperti Abraham, Nabi Salomo, Daud. Di PB setelah Yesus datang, konsep itu bukan lagi bicara materi di dunia, tetapi bicara, saya mau tanya, hidupnya Abraham 175 kalau enggak salah, betul ya? Betul berarti benar ya, enggak salah kan? Setahu saya ingat saya gitu, oke? Panjang mana sama hidup kita nanti kelak di surga? Hidup kekal. Panjang mana? Kekal dong. Saya mau tanya Abraham sama saya kaya mana? Kalau waktu Abraham di dunia, Abraham bisa beli apa aja. Tapi dia gak bisa beli surga. Gak bisa punya kafling di surga. Setuju enggak? Tapi saya percaya Yohanes 14 Yesus berkata aku sediain tempat buat kamu. Haleluya. Saya kok melok Pak Gilbert sekarang haleluyanya ya. Haleluya. Teman-teman ini konsep yang kita harus tahu. Jadi jangan sampai kita beda zaman kok gak gitu ya. Enggak. Kita lebih daripada hidup panjang umur. Betul enggak? Kita hidup kekal. Kita jauh lebih kaya. Kita hidup di dalam kasih karunia. Oke konsep itu kedua. Saya kalau bahas ini kelamaan nanti enggak. Yang lain enggak kebagian. Next. Yang kedua. Milikilah kasih dan kebenaran yang alkitabiah. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Teman-teman ada sedikit saya coba jelaskan ya. Kata kasih dan setia ini bukan dalam konteks bahasa aslinya. Karena gini, kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kata kasih ini di sini sudah menyangkut dalam bahasa aslinya itu kasih setia. Sedangkan kata setia dalam bahasa Indonesia, permisi ya, di sebelah ini, untuk pendetanya tinggi ya. Nah, setia di sini itu bukan setia, tapi kepada kebenaran. Jadi engkau dan saya harus hidup di dalam kasih setia dan kebenaran. Engkau dan saya harus mengasihi dan melakukan kebenaran. Bisa nangkap sampai sini? Silakan PowerPoint saya dibagi Bu, enggak apa-apa. Jadi teman-teman enggak usah foto, enggak apa-apa. Boleh bagi, biar siapa kalau izinkan boleh buat jadi bahan renungan. Artinya apa? Kita ini diminta, bukan saja kita ini menerima kasih dari Tuhan, menerima kebenaran dari Tuhan, tapi kita itu harus melakukan. Karena kata janganlah kiranya meninggalkan engkau. Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kasih setia dan meninggalkan engkau, berarti kita nggak punya apa-apa, nggak punya kasih, nggak punya kebenaran. Bahkan kalimatnya jelas di sini keras. Kalungkan itu pada lehermu. Kenapa dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu? Ya saya coba berpikir aja. Zaman dulu mereka punya kalung dari tali. Itu mungkin kalung identitas atau kalung sesuatu yang dibawa kemana-mana lah. Istilahnya gitu kan. Tas kan bisa ditinggal kan. Tapi kalau kalung kan sampai kamar mandi pun dibawa kan. Betul ya? Nah, itu masih bisa hilang kalungnya.
ini yang lebih keras lagi. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Loh itu loh batu ya, lempeng, hatimu. Dikata tuliskanlah itu bukan ditulis, tapi pahat. Dalam bahasa aslinya seperti itu. Jadi hatimu itu batu hatimu. Waktu saya dapat ayat ini, yalah Tuhan, kenapa sampai kalimat ini dipakai? Artinya hati kita ini sebenarnya keras enggak karuan. Sorry ya, mungkin hati ibu, bapak ibu lembut seperti lagunya Rinto Harahap. Hati saya yang keras. Sehingga Tuhan pakai ayat ini. Tuliskanlah pahat. Loh hatimu, batu hatimu itu loh dipahat. Waktu saya dapat ayat ini. Ya Tuhan, begitu kerasnya hati saya ya. Sehingga perlu kalimat ini, pahat. Saudara-saudara, ini enggak main-main loh kalimat ini saya beritahu. Artinya Tuhan ingin kita ini jangan sampai itu jadi hilang. Amin. Kalau itu kita lakukan, perhatikan kata ini. Kalau tadi itu alasan, karena itu alasan ya. Ya tadi ayat 2 kan karena panjang umur dan lanjut usia akan ditambahkan dan sejahterakan. Kalau ini bersifat akibat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang hidup mengasihi, orang yang hidup di dalam kebenaran atau melakukan kebenaran bukan saja dihargai oleh manusia tapi dikatakan apa? Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Wow. Tadi WL-nya nyanyi, maaf ya Bu ya, saya ajak Ibu interaktif. Pernah ikut lomba Indonesia Idol Bu? Atau mungkin lomba festival di Jakarta yang lain Bu? Enggak pernah Bu. Kira-kira misalnya Bu, tim jurinya kayak saya gini, Ibu yakin enggak bahwa saya ini tim jurinya Indonesia Idol Bu? Saya nyanyi fales Bu, enggak bisa bedain. Tapi kalau yang kenapa kok jurinya Indonesia Idol itu kan pasti terkenal semua ya. Betul ya? Siapa yang masih ingat enggak kira-kira? Siapa? Judika, betul. Siapa lagi? Rosa, Anang. Nah, Anang itu katanya kan pinter denger, tapi nyanyinya kan enggak karuan. Katanya lawangnya dia, bukan saya loh ya. Terus siapa lagi sih? Hampa itu? Ari Lasso, hampa terasa dunia. Oke. Kok gak ada Effendi? Kalau betul gak? Jurinya itu pasti orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi. Kualifikasi yang bagus. Betul gak? Kalau kita hari ini dihargai manusia masih enggak nopo-nopo. Dikatakan apa? Berharga. Dalam pandangan Allah. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau masih melakukan firman supaya dipandang orang, supaya dianggap engkau orang suci, orang benar, keliru. Tapi engkau melakukan firman dengan benar. Karena itu dikatakan apa? Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah. Artinya apa? Mungkin hari ini engkau melakukan sesuatu yang benar. Manusia mungkin berkata, lu bodoh. Katanya pendekar nggak boleh ngomong go. Ya, bodoh masih boleh katanya. Oke, saya nggak tahu bedanya apa. Oke. Engkau melakukan ini supaya dipandang orang. Mungkin engkau, Pak Effendi lu bodoh banget ya. Pak Effendi ini salah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, standar apa yang kau pakai? Kalau engkau melakukan di dalam kebenaran firman Tuhan dengan alasan mengasihi, saya yakin kebenaran itu nggak bisa ditutupi. Saya seorang dosen, juga seorang pendeta. Paling susah Bu jadi pendeta dan dosen. Dosen itu kalau mahasiswanya telat kasih masuk tugas, kan? Sudah tutup kan? Atau nilainya turun. Tapi ada mahasiswa datang kepada saya, Pak Effendi, itulah kita. Fleksibelnya itu loh. Saya bilang kadang-kadang kalau saya jadi gembala, bertobatnya kamu tak tunggu. Bisa nangkep? Bertobatnya kamu tak tunggu. Tapi saya sebagai dosen tidak bisa, deadline itu ada. Nah, saudara-saudara, kenapa saya cerita ini? Allah kita itu Allah yang panjang sabar.
Kalau hari ini engkau mendengar firman, artinya Allah itu masih menunggu engkau dan saya untuk berubah. Mari kita belajar, saya katakan belajar. Hidup di dalam kasih Allah, di dalam kebenaran Allah, hidup mengasihi dan melakukan kebenaran. Ada seorang pengusaha yang berkata kepada saya, Pak, nggak mungkin Pak kita jadi pengusaha itu melakukan hal yang benar. Saya bilang, pernah nggak kamu melakukan hal yang benar? Ya masalahnya saya nggak yakin Pak itu. Saya nggak yakin Pak bahwa kalau saya melakukan benar pasti saya berhasil. Ya itulah, kamu kebiasaan maunya melakukan hal yang tidak benar. Oke. Jadi saudara-saudara itu yang kedua saya bagikan buat kita. Milikilah kasih dan kebenarannya Alkitabiah. Next. Yang ketiga. Kita ini orang percaya, tapi benar nggak kita mempercayai Tuhan secara total? Ayat 5 dan 6, perhatikan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, ini sesuatu yang berbeda. Ini bicara hati. Betul enggak? Pengertian itu bisa apa Pak? Otak. Betul ya? Ya kalau saya lebih cenderung ke otak. Hati ya terserah lah. Intinya buat saya itu. Saudara-saudara, sisi lain kita melihat kepada apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar. Kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan gak masuk akal Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan itu gak masuk akal, keliru. Melampaui akal. Melampaui akal. Saudara, saya selalu kasih contoh ini ya, karena kalau kita bicara duit itu biasanya matanya semua seger ya. Sorry ya, saya pernah tahun 92, 93 tinggal di rumah kontrakan. Iya, 92, 93. Sebelah saya itu mau dijual. Waktu itu nilainya 70 juta. Uang saya cuma 35, setelah kerja bertahun-tahun cuma terkumpul 35 juta. Saya mau beli, ini saya bukan nangis ya, ini kebetulan mata saya kan enak. Saya mau, istri saya waktu itu hamil tua, jalan kita. Ya namanya rumah sebelah kita lihat. Aduh rumah sebelah ini apik ya. 70 juta duit opo. Saya itu baru kerja, baru punya uang 35 juta. Piye. Saya masih ingat sampai hari ini. Coba saya hitung secara manusia. Yang kalau kita boleh ketemu yang punya dan kita boleh cicil ke bank. Umur 40 lunas rumah itu. Weh, betul enggak sayang? Umur 40 itu lunas. Sambil istri saya hamil tua sampai jalan. Iya ya, tenang. Ternyata orangnya tak hubungi. Nggak mau dia, maunya bayar cash. Saya waktu itu baru usaha umur 20 lebih. Nggak punya apa-apa untuk ngajukan ke bank. PT apa nggak punya, semua nggak punya. Pengusaha kaki lima lah ya maksud saya. Kayak lari ya lari gitu kan gitu. Terus mau apa toh? Ternyata Tuhan tuh baik. Setahun kemudian saya dikasih rezeki bisa beli rumah. Yang rumahnya 2,5 kali lebih gede daripada itu. Harganya 3 kalinya itu. Posisinya di jalan raya. Duit dari mana? Nggak tahu. Pokoknya aku kerja, aku percaya sama Tuhan. Coba waktu aku beli rumah itu, mau DP saya sudah 70 juta. Waktu itu 30% Pak aturan Pak. Rumah itu 212,5 juta. Saya sudah punya uang 70 juta. Artinya kalau saya mau beli rumah sebelah saya bisa enggak? Dalam waktu setahun. Pada hitungan saya umur 40, saya waktu itu umur 27. Puji Tuhan 28 saya sorry. Saudara-saudara, apa karena saya pinter hebat? Mungkin pernah saya merasa itu. Tapi setelah melewati perjalanan saya sebagai orang beriman, saya tahu itulah Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya cerita ini sama Bapak Ibu akan berkata masuk akal enggak? Masuk akal, gampang masih dibayangkan. Tapi kalau saya berkata, Bapak Ibu tahu enggak mall yang besar yang bakal dibangun di Living, sudah dibangun ya? Saya enggak promosi ya, enggak punya saham saya di sana. Yang di Gatot Subroto itu, yang masuk YouTube bolak-balik.
Itu berapa triliun ya? Saya nggak tahu. Bapak percaya nggak ada yang punya itu? Halo? Percaya nggak ada yang punya? Coba kita bayangkan dengan kemampuan kita mungkin nggak nyicil rumah aja setengah mati apalagi beli itu yang triliunan. Betul enggak? Enggak masuk akal enggak? Bukan enggak masuk akal, akalnya kita enggak sampai ke sana. Buktinya ada yang bisa kan? Ini loh, apalagi Tuhan kita. Jadi saudara-saudara jangan pernah engkau membatasi Tuhan di dalam pengertianmu. Sampai sini ngerti? Bukan berarti saya ngajak Bapak Ibu over loh ya. Over PD ya. Ada yang datang ke rumah saya. Pak, saya percaya Pak, firman Tuhan ya dan amin. Wih, orang ini. Saya tahu dia punya masalah narkoba, judi, bobol kredit card. Suami istri podo bejate, sorry saya ngomong ini terang-terangan aja. Datang ke rumah saya nggak pernah lupa orang ini, suami istri. Masuk rumah saya itu masuk ruang tamu, belum duduk sudah bilang, Pak kami mau cerai. Belum duduk loh. Soro enggak? Loh soro ini. Lah orangnya berkata gini, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Wih, mari mau cerai langsung berkata firman. Bingung pendetanya ini. Dia berkata, firman Tuhan berkata pada Musa, kamu diam dan tenang, Tuhan akan berperang buat kamu. Itu Tuhan panggil dia untuk kerjakan Musa tugasnya. Bukan untuk bobol kredit card, kamu di Uber debt collector itu ya dikepui kamu. Bukan Tuhan bela kamu. Ini loh saudara-saudara, kita ini percaya sama Tuhan bukan berdasarkan pengertian. Justru kalau kita kaitkan dengan poin pertama tadi, kita ini pelihara firman. Supaya kita ngerti, enggak semua kita tafsirkan sakarepmu delmu. Sakarepmu dewi. Surabaya ini metu. Ya, enggak boleh. Kita harus. Jadi saudara-saudara, saya percaya hari ini. Saya banyak berdoa untuk kesembuhan saya. Tapi sampai hari ini saya belum sembuh. Tapi enggak apa-apa, saya kelewati semua itu. Saya diingatkan Tuhan, Paulus saja loh minta 3 kali. Enggak sembuh-sembuh, betul enggak? Enggak sembuh, padahal orang mati, sorry ya kalau saya khotbah ada yang jatuh, mati, saya enggak bisa ngerangkul bangun ini ya. Paulus itu loh ada yang dengar khotbahnya dia jatuh mati, dirangkul bangun, namanya Titikus. Enggak ada tak anak orang Kristen, anaknya kasih nama Titikus. Betul enggak? Kenapa? Kalian tuh pilih kasih, Titikus itu nama adalah Alkitab loh ya toh. Mau Bu kasih nama Titikus? Loh. Saudara-saudara, kalau itu akan nampak dalam hidup kita apa? Akuilah dia dalam segala lakumu. Kalau engkau hari ini adalah orang percaya kepada Tuhan, itu akan terlihat dari hidupmu. Ya. Bukan orang yang kita khawatir, bisa enggak? Siapa di sini sering khawatir? Sekali-sekali khawatir. Iyalah wajar Bu manusia Bu. Yang lain tuh gak wajar ini gak mau ngaku. Bohong gak khawatir. Ibu-ibu tuh khawatir apa kira-kira? Matanya tambah banyak lipetannya betul enggak? Tarik sini tarik sana pastilah. Bapak-bapak khawatir apa? Lupa kacamataku mana? Kacamataku mana? Nah itu. Kita banyak hal khawatir tapi Tuhan ngajar kita. Ya. Jangan takut. Saya berkata gini, akuilah dia dalam segala lakumu. Tuhan saya berusaha melakukan apa yang baik. Tapi saya mau, Tuhan apa yang saya lakukan itu kedaulatanmu yang bekerja. Itulah, akuilah dia buat saya itu. Saya berdoa, minta kesembuhan. Tapi saya tetap minta, Tuhan biarlah kedaulatanmu yang terjadi. Amin. Saya pernah mendoakan orang dan orang itu sembuh tanpa operasi. Pernah Pak. Ada orang Bali keluarganya. Saya doakan kankernya hilang. Bukan saya aja rame-rame lah. Tapi saya doa buat saya enggak. Karena bukan saya yang punya kuasa. Tuhan yang punya kuasa. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan apapun hasilnya percayalah. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Tuhan saya mau melakukan ini. Saya butuh kedaulatanmu, butuh kehendakmu. Ingat Yesus waktu di Getsemani, betul enggak? Tuhan kalau boleh biarlah cawang ini berlalu, kalau boleh. Tapi kehendakmu yang terjadi, bicara itu. Oke?
Ya nggak setuju sama saya nggak apa-apa, karena ada beberapa Kristen itu ngototan. Kita minta Tuhan pasti kasih. Ayatnya mana? Itu katanya, kalau kau minta roti, Tuhan tidak mungkin kasih batu. Iya betul, masalahnya kita sering lupa. Yang kita minta menurut kita roti, padahal kita minta batu. Tuhan tidak kasih. Setuju enggak? Tuhan berjanji di Matius itu, kamu minta ikan gak mungkin dikasih ular. Tuhan, aku minta ikan, kamu kok gak kasih. Janjimu ya, pasti kasih. Tuhan bilang, gua kasih. Lu minta ular, gak mungkin dong gua kasih ular. Jelas. Gini-gini itu jelas Pak ya. Oke, amin. Saya jangan ngantuk, Pak. Jatuh mati, saya kan repot. Saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Apakah mungkin kita bisa keliru? Bisa. Kenapa saya tidak berkata gitu? Sama-sama kita baca. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau engkau dan saya hari ini jalannya sudah lurus, perlu nggak diluruskan? Enggak. Artinya kita punya potensi keliru. Punya potensi muter. Punya potensi gagal paham. Tapi jangan lupa kalau engkau percaya sama Tuhan, tidak mengandalkan pikiranmu sendiri, pengertianmu sendiri, mengakui dia di dalam kedaulatannya dia dalam segala perbuatan kita, Tuhan yang berkuasa, maka ia akan meluruskan. Kalau engkau nyetir mobil, perhatikan baik-baik, kalau nyetir mobil, engkau dibilang, Pak, masuk got, kalau masuk got. Istrimu narik tangan kamu ke sini supaya gak masuk got, kamu ngelawan, masuk got gak? Masuk. Ini loh, meluruskan jalan. Pak, jangan Pak. Ya kamu kalau mau masuk jurang. Enggak, kalau gak percaya sama bojone. Masuk jurang nyemplung-plung. Betul enggak? Kok dia percaya kan enggak? Lah itu loh. Enggak Bu, GPS ngomong begini. Ayo GPS berapa banyak turis-turis kecemplung di sawah. Betul enggak? Lebih baik percaya sama istri sendiri. Walaupun wanita kadang-kadang lupa jalan. Ini genetik loh ya, gak menghina. Wanita itu relatif lebih gampang lupa jalan. Kalau suami lupa jalan pulang ke rumah. Enggak, di tempat lain, di sini enggak ada. Oke, next. Saya takut sama yang di depan. Ngelirik saya. Enggak Pak, bercanda Pak ya. Awet muda Pak. Oke, yang keempat. Oke. Menghormati Tuhan di dalam sikap dan perbuatannya. Nah, tadi itu kita percaya, buktinya percaya apa? Kita meletakkan apa yang kita lakukan di bawah kedaulatan Tuhan. Itu percaya, setuju enggak? Kayak Bu dan Bapak Gembala mempercayakan saya membawakan firman. Beliau kan enggak pegang mic saya kan. Kalau Pak Effendi ngomongnya ini enak dikasih, enggak enak ditarik. Enggak kan? Dipasrahin ke saya. Ngerti ya maksud saya? Oke, kembali ke sini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini bicara pratika. Menghormati Tuhan di dalam sikap perbuatan kita. Engkau jangan menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang paling gampang. Kalau engkau hari ini merasa, aku ini paling benar. Ngelawan enggak sama yang paling atas? Firman Tuhan. Ada orang berkata demikian, Pak firman Tuhan itu enggak logis Pak. Apanya enggak logis? Dia jelaskan gini, tak jelaskan. Gini loh. Oh gitu, lama-lama dia udah ngerti. Saya bilang, firman Tuhan itu logis enggak? Iya logis, aku yang kurang logika aja. Nah, itu orang pinter. Tapi ada punya orang kepala batu, dibilangnya apa aja gak bisa. Firman Tuhan udah ketinggalan, 2000 tahun yang lalu punya berita itu udah ketinggalan. YouTube aja sekarang ketinggalan 2 minggu sudah dianggap. YouTube yang bikin manusia, firman Tuhan yang itu firmannya Tuhan. Betul yang nulis manusia tapi dituntun oleh Roh Kudus. Mati lampu karena apa ini? Enggak ya, oke lanjut. Perhatikan baik-baik ayat 8, sama-sama kita baca yuk. Biar agak sedikit semangat ya. 1, 2. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini tidak berbicara orang sakit. Tapi begini Bapak Ibu, kalau kita lakukan hidup kita itu menghormati Tuhan. Di sini katakan apa? Itulah akan menyembuhkan tubuhmu. Tubuh itu bicara sesuatu yang di luar. Sedangkan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu pernah lihat tulangnya Bapak Ibu kecuali lagi patah tulang bener? Kan enggak pernah kan? Artinya tulang-tulang sesuatu yang menopang tubuh kita. Setuju enggak? Ya? Oke. Bangunan ini kita lihat ini baloknya.
Bapak Ibu tahu dalamnya ada besi enggak? Kalau saya lihat segede gini paling sedikit besi ulir ini. Nah mungkin besi beton biasa. Pasti besi ulir gede. Tahu enggak dalamnya? Enggak tahu. Saudara, apa yang kita belajar di sini? Kalau engkau dan saya hidup kita menghormati Tuhan dalam sikap perbuatan kita akan dapat berkat apa? Kekuatan, kesegaran, semangat. Bukannya bicara fisik kita, bukannya bicara kekuatan luar kita, tapi dari dalam kita. Saya tiap pagi berdoa, pasti berdoa itu. Tuhan terima kasih untuk mata saya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk tubuh, bagian tubuh saya yang saya tidak tahu namanya. Saya bukan dokter. Saya bukan dokter. Saya juga nggak ngerti hormon saya apa aja. Saya juga nggak ngerti ada namanya eosinofil apa, nggak ngerti lah. Pokoknya saya percaya Tuhan, saya percaya bahwa engkau kalau saya takut akan Tuhan, buktinya apa? Saya menjauhi kejahatan. Itu satu contoh. Kita kadang-kadang itu nggak sadar ya. Menjauhi kejahatan itu beda tipis sama ya kompromi lah, cincai lah. Hati-hati saya beritahu. Saudara, kalau engkau lakukan ini, engkau hidupmu itu enak. Enak dalam arti apa? Di sini kata menyembuhkan tubuhmu. Kalau saya pakai bahasa lain lebih kepada itu, memulihkan kondisimu. Baik secara luar maupun dalam. Amin? Ya, oke. Next. Yang terakhir. Nah ini yang saya perlu agak lama sedikit ya. 5. Memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala hasilanmu. Pak, Bu, inilah yang bikin gereja itu mata duiten. Bapak Ibu jangan gitu sama Tuhan. Jangan gitu sama gereja. Tuhan tuh enggak butuh duitmu. Gereja belum tentu butuh duitmu. Saya percaya banyak hamba Tuhan itu berkorban banyak untuk pelayanan. Saya ketemu ada orang yang sangat sakit hati sama orang Kristen. Nuduh macam-macam. Saya sampai bilang gini, Pak saya punya gereja. Dia bukan orang percaya. Saya bikin aturan khusus deh, Bapak jadi bendahara gereja saya, mau enggak? Bukan orang Kristen loh Pak. Saya jadikan bendahara gereja saya, supaya saya membuktikan kepada dia bahwa keuangan gereja itu betul-betul sehat, tidak untuk kepentingan pribadi. Oh ya enggak fan, loh iya jangan nuduh dong sembarangan. Bapak Ibu, ayat ini mengajar kita apa? Saya berkata, muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Pelan-pelan saya akan bahas. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Kata hartamu di sini bukan bicara duit emas. Oke? Saya mau tanya, sekarang kita kalau nyiptakan lagu, Bapak yang main tadi sini ya kalau salah ya. Sudah ciptakan lagu Pak? Belum. Misalnya Pak, Bapak nyiptakan lagu dan booming Pak. Wih di YouTube pengikutnya sampai 2 juta Pak. Betul ya? Bapak terima royalti enggak? Dan maaf ya, begitu lagu itu bertahan 5 tahun, terima royalti terus menerus enggak? Royalti itu harta. Sekarang itu harta. Ada istilahnya hak intelektual. Ya betul ya? Orang yang ngarang buku, ngarang lagu, itu harta. Dapat royalti, besar loh. Ya oke. Artinya saudara-saudara, kata di sini bukan bicara harta berarti uang. Bapak Ibu jangan kecil hati. Pak saya nggak punya duit banyak Pak. Bapak Ibu di sini berbicara harta itu kekayaan apa yang kita miliki, itu harta. Engkau hebat menyanyi, engkau hebat menciptakan lagu, engkau hebat dalam menulis, itulah yang engkau punya, itu harta. Setuju enggak sama saya dulu di sini? Itu dalam bahasa aslinya seperti itu. Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Jadi dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Apa yang engkau miliki hari ini tidak terbatas kepada uang saja. Engkau punya suara bagus, punya hati untuk menulis, punya hati untuk merawat orang-orang tua, punya hati untuk memperhatikan anak-anak di kampung manapun yang mungkin non-Kristen, tidak apa-apa. Yang penting kau memuliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki. Tidak ada duit. Ayat ini tidak bicara duit loh. Tapi bicara do it.
Oke? Bukan duit, tapi do it. Lakukan dengan hartamu. Harta itu bukan duit saja. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bicara apa? Bukan persepuluhan saja. Tapi apa yang kita lakukan, kita memprioritaskan dengan hasil pertama dari segala, itu prioritas, Bu. Bukan sisa. Oke. Saya punya jemaat yang sangat sederhana. Saya ingat sekali ini karena saya sangat terharu dan saya diajari mereka. Jemaat saya itu orang-orang pabrik, buru-buru pabrik dulu di Surabaya, itu pembantu-pembantu rumah tangga, pabrik-pabrik di Rungkut. Suatu ketika ada seorang ibu ulang tahun, mereka bikin nasi kuning rame-rame. Hari itu kebetulan saya ada pelayanan keluar kota Surabaya. Gereja saya ibadah jam 8, jam 10 selesai, biasanya kita itu makan-makan rame-rame sampai jam setengah 12, jam 11 lah pulang. Bersih-bersihin sendiri, semua sendiri. Saya pulang dari luar kota, saya kelesetan tahu ya, tidur-tiduran. Saya masih ingat pakai celana army, kaos oblong-oblong bolong gitu, pakai santai-santai, kademen gitu. Waduh enak sekali. Ditelepon, Pak Effendi, Pak Gembala lagi di mana? Loh aku Naoma, di rumah nih. Pak, kita ini masih di gereja loh Pak, nunggu Bapak. Loh nopo toh? Loh masa Bapak lupa, Ibu ini ulang tahun. Loh inget aku Ibu. Kita itu sediain Pak, ada nasi kuning di kantornya gereja untuk Bapak. Oh aku disisain ya. Pak kita enggak sisain Pak untuk gembala. Kita sisihkan sejak awal Pak untuk Pak Gembala. Waduh, saudara-saudara saya ingat itu seumur hidup saya. Jemaat saya aja kepada pendetanya diajak. Dia menyisihkan. Apa disebut menyisihkan? Sebelum mereka makan, sebelum tumpeng itu diobrak-abrik, betul ya? Biasanya orang makan tumpeng kan diobrak-abrik, cari dagingnya si mana, nasi diuncal di pinggir digali kan, gali lubang, tutup lubang kan gitu. Betul? Yang melakukan betul bertobat ya. Oke. Itu yang terjadi. Mereka bilang enggak, kami sisihkan untuk Bapak. Saudara-saudara, ini yang ngajari saya. Tuhan, jemaatku itu luar biasa ya. Mereka itu orang sederhana, enggak pendidikan, rata-rata SD, SMP. Tapi mereka itu mengasihi gembalanya, mengasihi Tuhan kayak gitu. Saya banyak belajar di jemaat saya, orang sederhana. Permisi ya, saya sharing satu aja. Kalau kita mau perjamuan kudus, itu biasanya kan ditutup sama kain putih perenda. Saya mau tanya, siapa yang di sini yang biasa menyiapkan itu? Ibu, terima kasih Bu. Ibu waktu mau menyiapkan itu puasa enggak Bu? Serius Bu? Kalau enggak ya enggak. Puasa, bagus Bu. Jemaat saya itu tiap kali mempersiapkan itu. Selendangnya, dia cuci, dia persiapkan, dia puasa 1 hari. Dia bilang Pak Effendi saya punya kesempatan untuk melayani perjamuan kudus walaupun hanya sekedar kainnya. Itu buat saya itu suatu kehormatan. Saudara-saudara, saya jadi pendetanya malu enggak? Malu kalau saya enggak lebih baik dari mereka. Itulah saudara-saudara saya berkata, jemaat saya punya apa? Dia orang buruh pabrik, dia cuma bondo apa? Cuci. Bapak Ibu bisa cuci enggak? Semua bisa kan, punya sabun di rumah enggak? Enggak punya tak kirimi. Ini contoh sederhana, dia mau memuliakan Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Tuhan tidak minta lebih, dan saya percaya, biarpun saya taruh emas mungkin 1 kilo sama dia punya sikap, saya percaya di mata Tuhan dia jauh lebih berharga. Karena dia melakukan dengan hatinya dia. Amin. Itu loh kata pengertian muliakan Tuhan. Saudara-saudara kalau engkau lakukan itu, memprioritaskan Tuhan di dalam hasilmu, penghasilanmu, ayat 10 sama-sama kita baca. Ini biasanya seneng orang-orang tapi lupa yang di atas ya. Oke, 10, 1, 2, 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan berbejana pemerahamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini bicara apa? Engkau dan saya akan dijamin Tuhan kebutuhanmu. Bahkan tidak ada kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan. Dan bejana pemerahamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Buah anggurnya. Saudara-saudara, sudahlah saya enggak kesaksian mengenai pemberi, tapi saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman. Nanti pikirnya Pak Effendi apalagi disiapkan, oh pamer suka memberi. Enggak, saya masih belajar untuk berbagi ya, saya belajar. Oke. Intinya Bapak Ibu, percayalah, di sini
Kalau anggur itu, air buah anggur melambangkan kemakmuran, menggambarkan sukacita. Oke, dalam konsep perjanjian lama. Next, terakhir sudah. Saudara-saudara, sama-sama kita baca yuk. Kita harus berusaha melakukan pesan firman Tuhan dan kita pasti akan menikmati kebenarannya. Biarlah firman pada hari ini, 10 ayat ini menjadi contoh. Bahwa engkau dan saya lakukan firman Tuhan dan menikmatinya, percayalah sama saya. Rasanya enak sekali. Rasanya ada damai sejahtera. Rasanya kita semakin dekat sama Tuhan. Itu yang saya rasakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar kebenaran-Mu. Hamba-Mu terbatas, sangat terbatas. Tapi Engkau punya kuasa yang tidak terbatas. Sidang jemaat yang terkasih, jika selama ini Engkau kesulitan, ragu-ragu, bahkan mungkin malas melakukan kebenaran firman. Pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk melakukannya. Dan percayalah, engkau akan menikmati proses demi proses. Kalau Tuhan saja mati di kayu salib untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Tentu Tuhan ingin kita melakukan langkah demi langkah dalam hidup kita juga untuk kebaikan kita. Buktikan firman ini dalam hidupmu. Dan kau akan melihat hidupmu berubah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mewakili seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Effendi Tahir. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Effendi Tahir. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Shalom, mari bergabung dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom online. Tuhan Yesus memberkati. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Hai guys, mari bergabung dalam ibadah Yud setiap hari Sabtu di Gedung Gereja jam 6 sore. Sampai jumpa. Ibadah Raya Minggu 26 Februari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Yanti Tirta. Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 15 Maret pukul 6 sore dilayani oleh Ibu Pendeta Marlisha Wiratno. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena Engkau sendiri yang memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Effendi Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk memelihara hati kami. Karena firman-Mu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus boleh memiliki hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang senantiasa baru Tuhan. Biar roh Allah sendiri yang ada di dalam hati kami ini terus mengingatkan kami, menolong kami, segala kelemahan kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Berkati hambanya Bapak Pendeta Effendi Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hidup dan keluarganya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Dan pelayannya terus Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan dalam 1 minggu ke depan sempurna dalam kehidupan mereka. Dijauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Kami percaya Tuhan,
Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan melindungi kita, Tuhanlah yang akan memelihara kita, Tuhanlah yang akan menjaga kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang membuatnya berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami persilakan duduk.